Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul kedudukan garis. Nah, di kelompok 5 ini kami memiliki 4 anggota. Yang pertama ada Hasbi Aroyan Hermawan, yang kedua ada Almar Syarin Pratiwi, dan yang ketiga ada Husni Muhammad Raihan, yang keempat ada Aisyah Natania. Nah, yang pertama kita bahas dulu yuk apa sih kedudukan garis itu. Nah, kedudukan merujuk pada lokasi atau posisi suatu entitas tertentu yang merujuk dalam konteks tertentu. Nah, ini bisa berhubungan dengan letak relatif terhadap titik referensi, arah maupun orientasi. Yang kedua, yaitu garis. Dalam matematika, garis adalah himpunan titik-titik yang tak terputus yang terbentuk oleh dua titik maupun lebih. Garis memiliki panjang, tapi tidak memiliki lebar maupun kedalaman. Garis dapat berupa garis lurus, miring, vertikal, horizontal, ataupun berpotongan. Jadi, kedudukan garis secara keseluruhan merujuk pada posisi atau orientasi suatu garis dalam ruang atau dalam konteks tertentu yang dapat dijelaskan dengan perantara-perantara seperti titik-titik ujungnya, sudutnya terhadap sumbu tertentu atau hubungannya dengan garis-garis lainnya. Apa aja ya di kedudukan garis itu? Kedudukan garis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, garis terhadap garis. Yang kedua, garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap garis dibagi lagi menjadi 5. Garis sejajar, garis tegak lurus, garis berpotongan, garis berhimpit, dan garis bersilangan. Kedudukan garis terhadap garis yang pertama adalah garis sejajar. Garis sejajar merupakan dua buah garis yang berada pada suatu bidang datar dan tidak memiliki titik temu dengan garis lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa garis sejajar merupakan suatu garis berada pada suatu bidang datar dan tidak memiliki titik potong dengan garis lainnya, walaupun garis tersebut sudah diperpanjang. Garis sejajar dilambangkan dengan dua buah garis miring. Contohnya, di sini ada dua buah garis, yaitu garis A dan garis B. Dan dapat kita tulis dengan garis A sejajar dengan garis B, atau garis A dua buah garis miring B. Kedudukan garis terhadap garis selanjutnya yaitu garis tegak lurus, di mana jika disatukan itu akan membentuk sebuah sudut yaitu 90 derajat. Contoh garis tegak lurus dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada pada dudukan televisi, yang dimana dudukan tersebut membentuk garis tegak lurus dan menghasilkan sudut 90 derajat. Secara geometris, garis-garis yang berpotongan terjadi karena mempunyai kemiringan yang berbeda dan juga panjang antar garis tersebut memungkinkan untuk saling bertemu. Garis yang berpotongan sudah pasti tidak sejajar, namun garis yang tidak sejajar belum pasti berpotongan. Kedudukan garis terhadap garis yang selanjutnya yaitu garis berhimpitan. Garis dikatakan berhimpit jika dua buah garis tersebut terletak pada satu arah garis lurus yang jika kita lihat hanya ada satu garis lurus saja. Misalnya itu pada jarum jam. Jarum jam yang menunjukkan pukul 12 pasti akan terjadi garis berhimpitan karena garis tersebut terletak hanya satu garis lurus. Kedudukan garis terhadap garis yang selanjutnya yaitu garis bersilangan. Dua buah garis bersilangan jika keduanya tidak terletak pada suatu bidang yang sama. Jadi, keduanya itu tidak saling sejajar, tidak saling berpotongan, tapi saling berseberangan. G. Kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika garis dan bidang itu sedikitnya mempunyai dua titik persekutuan. Yang kedua, garis sejajar pada bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang itu tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. Yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Sebuah garis dikatakan menembus atau memotong bidang
Jika garis dan bidang itu hanya mempunyai satu titik persekutuan dengan titik persekutuan tersebut sebagai titik potong atau titik tembus. Oke, setelah tadi sudah dibahas tentang kedudukan garis. Selanjutnya yaitu contoh soal di mana di sini terdapat sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang dimana kubus tersebut memiliki kedudukan garis. Oke, silakan teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu ada apa saja sih kedudukan garis yang ada di kubus tersebut. Oke, setelah teman-teman perhatikan dalam kubus tersebut ada beberapa kedudukan garis. Di antaranya garis AB berjajar dengan garis BH, garis AB bersilangan dengan garis CD, garis AD berpegang dengan garis BH, garis EC memotong dengan bidang BDFH, dan yang terakhir garis FC sejajar dengan bidang ADH. Nah, sekarang udah pada nggak bingung lagi kan apa sih yang dimaksud dengan kedudukan garis? Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.